وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. Yang hidup yang sana. Udah bagus. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa war Rasulil Mujtaba summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din khususan muallif hadzal kitab Riyadul Badi'ah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadinal muttasili ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Yang mana saudara? Udah dulu belum ini ya. Wa alla yantahi. Iya. Kayaknya itu atau mana yang baca? Ini catatannya apa? Tandanya sih wa alla yantahi. Alla yantahi safaruhu qabla tamamis sholati. Artinya ya kemarin sih udah sampai enggak sampai situ doang sedikit. Cuma kita kemarin kagak nerusin. Jadi jangan keburu sampai ya, bepergiannya sebelum selesai sholat. Zuhur sama asar belum rapi udah sampai. Nah, kemarin udah diterangkan tuh ya. Ya. Wa yajuzu fis safaril madhkuri, dan boleh pada bepergian yang tersebut itu jama'ut takdim wa takhir. Jam'ut takdim wa takhir artinya boleh melakukan jamak takdim dan boleh melakukan jamak takhir. Kan jamak ada dua, takdim sama takhir. Kalau takdim pasti di sholat. Sholatnya zuhur dulu atau maghrib dulu. Kan zuhur sama asar. Zuhur takdim. Maghrib sama isya. Maghrib takdim. Zuhur sama asar. Di sholat asar takhir namanya. Maghrib sama isya. Sholatnya di isya. Takhir juga namanya. Jadi takdimi wa takhir bainad duhri wal asar. Antara duhur dan asar. Sebab apa? Asar dan duhur boleh dijamak dan boleh dikosor. Kalau maghrib sama isya ada yang kagak boleh dikosor. Yang mana nggak boleh? Maghrib. Kalau isyanya boleh. Kalau jamaknya boleh. Jamak tuh gabung. Yang kagak boleh dikosor dan kagak boleh dijamak sholat subuh. Dikosor nggak bisa, dijamak pun nggak bisa ya. Kemudian walikullin minal jam'aini syurutun. Tiap dari sholat yang dijamak
mempunyai syarat. Mau sholat zuhur sama asar atau maghrib sama isya, kemudian boleh takdim, boleh takhir. Dua-duanya itu punya syarat. Takdim punya syarat, takhir punya syarat. Nah, di sini dibilang likullin minal jam'ain, tiap-tiap dari jamak ya syurutun, ada syarat-syaratnya. Dua jamak yang dimaksud apa? Jamak takdim dan jamak takhir. Kedua-duanya punya syarat. Fasurutu jam'it takdim, syarat jamak takdim. Kalau kita mau melakukan jamak takdim, ayyan wiyal jam'a fis sholatil ula. Niat menggabungnya pada sholat yang pertama. Zuhur sama asar. Yang disolati duluan mana kalau takdim? Pasti zuhur. Maka niatnya pada sholat zuhur. Itu sholat yang pertama. Niat apa? Niat jamak. Mana contohnya? Zuhur dulu. Usolli fardhu dzuhri rakaataini majmu'an. Ada kata majmu'an, itu artinya apa? Menjamak. Maka zuhur dan asar niat menjamak sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Asarnya nggak ada lagi. Bukan nggak ada sholatnya, nggak ada jamaknya. Misalnya zuhur nih, usolli fardhu dzuhri taruh kosorda rakaataini kosoron majmu'an ma'al asri. Ntar kan salam. Waktu sholat asar usolli fardhu asri aja, nggak ada majmu'an lagi. Makanya niat menjamak pada sholat yang pertama. Kalau jamak takdim. Jamak takhir bukan. Menjamak antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Sholat yang pertama sholat apa? Maghrib. Maka niat menjamak pada sholat maghrib. Tapi tidak bisa dikosor. Usolli fardal maghribi salasa, tetap rakaatin tapi majmu'an. Nah, itu namanya majmu'an, niat menjamak. Niat menjamak bacaannya majmu'an. Ma'al isya'i. Setelah kita salam, niat yang kedua majmu'annya jangan dibawa lagi. Kalau mau dikosor, bilang kosor. Usolli fardal isya'i rakaataini kalau mau kosor. Kosron adaan atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jamaknya majmu'annya nggak dibawa. Jadi saya ulangi, kalau kita jamak takdim, maka niat menjamaknya pada sholat yang pertama. Zuhur asar yang pertama pasti zuhur. Maka niatnya, ini takdim nih, niatnya pada waktu zuhur. Maghrib isya, maka niat menjamak sholat yang pertama, yaitu sholat sholat maghrib, betul, kenapa isya. Kemudian yang namanya jamak takdim dan takhir cuma namanya, nggak disebut-sebut. Bukan usolli fardal zuhri rakaataini takdiman majmu'an, nggak dipakai itu cuma nama. Jamak takdim namanya. Tapi dalam sholat tidak diucapkan takdimnya. Jamak takhir dalam sholat tidak diucapkan takhirnya. Cuma yang diucapkan majmu'an. Artinya menjamak. Ya, pada sholat apa kita ucapkan majmu'an? Pada sholat yang pertama. Zuhur sama asar di zuhur. Maghrib isya di maghrib. Begitu. Sekarang saya kepengen coba haji. Mana haji? Iya, haji. Sholat jamak takdim, zuhur sama asar. Coba dah ente niatin. Usolli fardhu dzuhri majmu'an kosron asli. Kosoran dulu disebut. Kalau mau kosorannya dulu disebut. Usolli fardhu dzuhri ada
Nah, arba'ah tamam namanya. Sekarang ente mau qasar apa mau tamam terserah. Qasar, coba dah usolli Usolli pada jori rok majmu'an qasran dulu. kosron majmu'an asli Ma'al asri lillahi ta'ala ya imam atau mau. ya salah-salah Ke asarnya asal usolli fardhu usolli pada asli qasran. usolli pada asli kosron majmu'an Ya jangan lagi majmu'annya udah satu aja. usolli pada asli kosron rakatain Qasran kosron lillahi ta'ala mau makmum. Ayo ente haji jamhuri biar yang lain dengerin. Begitu juga, jangan sholat maghrib sama isya jama takdim. Jamaah takdim. Berarti 2 rakaat juga ya? Enggak. Kalau jama takdim bukan 2 rakaat, jama itu digabung. Ini jama takdim. Jamaah itu. Iya. Qasar. Usolli Usolli fardhol maghribi salasa rakaatain. ya salasa rakaatain lagi. Salasa rakaatin. Rakaat. Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i lillahi ta'ala. Ya. Usolli fardhol isya'i rakaatain lillahi ta'ala. Qasran kalau itu. Lillahi ta'ala. Kalau udah rakaatain ini qasran berarti. Itu kalau itu apa maghrib kan jamak 3 rakaat. Ikan maghribnya usollinya padahal maghrib salah saya tetap. Selasa 3 rakaat. Terus 3 rakaat majmu'an. Enggak ada qasran di maghrib. ntar di isanya 2 rakaat itu kosong. Lah iya, karena isya kita qasar, ya usolli fardhol isya rakaataini qasron. Maghrib enggak ada qasron, emang boleh dikosor 1,5 susah. Iya. Jadi coba siapa lagi yang jelas? Ayo. Pak RW. Zohor sama asar. Usolli fardhu johri rakataini qasran majmu'an Ma'al asri. Iya. wal asri lillahi ta'ala. Lalu asarnya. Usolli fardhu asri rakataini qasran mustaqbilan qiblat lillahi ta'ala. Iya. Jadi jangan ada kata jamak lagi pada sholat yang kedua. Maghrib sama isya. Qasran apa maksuratan gitu? Hah? Qasran apa maksuratan? Lebih bagus qasron. Maksuratan artinya sih sama aja, kosor-kosor juga. Oh, sama juga ya? Sama artinya. Misalnya usolli fardhol isya'i rakaataini maksuratan. Enaknya dan hurufnya qasron. Qasran. Qasron artinya mengkosor. Maksuratan dikosor, sama-sama juga. Sama juga. Ya, bab dari kata kosor. Ya. Qasron bentuknya masdar, maksuratan juga masdar. Ya. Ya, jadi boleh kita usolli fardhu dzuhri rakaataini qasron, usolli fardhu dzuhri rakaataini maksuratan, boleh. Ya. Nah, jamaknya di situ dah tuh, majmu'an ma'al asri. Jadi karena kita menjamak apa? Niat jamaknya pada sholat yang pertama saja. Sholat yang kedua jangan, misalnya asar usolli fardhol asri rakaataini qasron, udah. Lillahi ta'ala apa kalau dia aja sendiri. Kalau dia jadi imam ya imaman. Itu makmuman. Ya. Ya. Nah ingat, jadi niat menjamak pada sholat yang pertama. Kalau maghrib sama isya, yang satu tamam, nggak bisa dikosor. Isyanya kosron. Jadi 3 sama 2. Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin. Jangan kosron sebab nggak bisa. Majmu'an ma'al isya'i atau majmu'an ilaihil isya'u. Terserah. Ustaz, Hah? kemarin saya pergi belum lama nih, hari yang lalu saya pergi maghrib di jalan kayak ketemu musola, terus saya cuma niat saya lihat mau sholat maghrib dari arah gitu doang. Jadi pas udah di kapal baru sholat isya di kapal. Nah, saya sholat isya tuh, pas itu saya sholat maghrib lagi.
Enggak, makanya perginya kemana? Pergi. Oh, ke Lampung udah boleh kosor itu. Jadi ente sholat maghrib. Maghrib kagak sholat saya. Nah, mestinya ente bilang tadi bener sih. Sajaku sholat maghrib pada waktu isya. Itu jamak takhir memang begitu niatnya. Jadi saya lihat di mobil tuh. Ya? Niatnya di dalam mobil kagak ketemu sholat. Ya iya, niatnya emang di mobil, di kereta, di kapal boleh. Nah cuma pada ente sholat isya tuh ntar, hah? Nah ininya benar namanya jamak takhir. Ente memang benar nggak usah sholat maghrib, udah nggak sholat kan? Kemudian ente niat kan sholat maghrib tempat isya kan? Nah itu artinya jamak takhir. Cuma ketika ente sholat, nah, lalu Kalau bisa biasa tuh 4 rakaat. ya, kalau ente kosor jadi 2, kalau ente kosor. Kalau ente ogah kosor jadi 4. Nah, cuma ente sholatnya mau maghrib dulu boleh, mau isya dulu boleh. Cuma bisa dulu lah. Ya, ente sholatnya mana dulu? Kalau bisa dulu. Isya dulu. Kosor apa jamak? Tamak. 4 rakaat. Iya 4 rakaat. Namanya tamam. Usolli fardol isya'i arba rakaatin lillahi ta'ala. Habis salam ente sholat maghrib lagi enggak? Nah, tapi komat dulu. Komat dulu. Koma, habis salam, komat, langsung sholat maghrib. Sholat maghribnya sih tetap aja. 3 ya. Iya, nggak pakai majmu'an lagi, biasa aja. Isanya juga begitu, maghribnya juga begitu. Lalu di mana niat jamaknya tadi? Ya, ini. Jalanan. Ya. Ya emang di jalan bukan di rumah kan udah nyampe kan. Di jalan. Cuman nggak pakai komat, harusnya pakai komat ya. Ya kayak komat, udah rapi, komat lagi. Tadi ada pengalaman nih apa waktu kami di tahun orang sholat di kosor maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Terus sama di pernah juga di tol pemberhentian itu rest area orang sholatnya gitu juga maghrib 2 rakaat, 2 rakaat ini. Itu kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu itu nggak ada. Ada sih. Iya, ada tuh orang yang lebih ilmunya. Ya kan di sini kemarin udah dipelajarin. Yang dikosor as-sholatu rubaiyah, sholat yang 4. Nah, 3, 2 kagak. Kalau maghrib cuma 2 rakaat, ya. Di korting. Bukan dikosor, dikorting bener. Tapi jangan dipakai, ya itu dikeliru tuh, ya. Jangan dipakai. Di mana juga nggak ada maghrib. Maghrib kalau mau kosor 1,5 kata, jangan 2. Iya kan kosor. Ya kalau yang 2 tuh yang sembahyang 4, dikosor jadi 2. 3 kalau mau kosor 1,5, menyolatnya kayak apa? Nah jadi yang lagi kita pelajari ini makanya ingetin jamak takdim. Niat jamak di mana? Niatnya pada sholat yang pertama. Nah sekarang kalau jamak takhir, nah, di mana niatnya? Ini dia. Ya, faisuru tu jamnya takdim ayyan wiyal jam'a fi sholatil ula. Walau ma'as salam. Ya, walaupun misalnya kita lupa waktu kita niat, misalnya gini. Misal apa mestinya? Usolli fardhu dhuhri rakaatain qasar majmu'an. Majmu'annya kagak dibawa. Di sholat zuhur pas dia salam assalamualaikum, oh saya mau jamaah sama asar boleh. Kalau kelupaan menriban, kalau kelupaan kan misalnya usolli fardhu dhuhri taruh qasaron ya, rakaatain qasar majmu'an ma'al asri. Dia sembayangnya aja usolli fardhu dhuhri rakaataini qasron. Allah. Ada gitu mau lah. Majmu'annya Ada kayak ke bawah. Iya di kagak jamaknya dia lupa. Ketika mau salam boleh, ya. Ya saja ku salat asar. Saja ku salat zuhur bersama asar. Assalamualaikum. Boleh. Tapi jangan itu dibawa Sebelum salam. sebelum salam. Ya. Jadi barengan sama salam mau salam sebelum salam niat dulu. Kalau udah salam jangan. Kalau udah salam
mana gimana gitu. Hah? Dia tahu bagaimana enggak gitu. Ingat lupa ingat gitu. Ya, gimana? Kalau Ini kan kita kosron. Ya kalau kosron kalau gitu lupa majmuannya udah salam, baru ingat perasaan gitu. habis salam langsung bilang boleh. Boleh gitu. Assalamualaikum. Saya sholat zuhur dalam hati, sholat zuhur bersama asar jadi. Tapi jangan sering-sering tuh, yang lupa aja. Jangan saya kagak bisa, ada bahasa Arabnya susah banget, saya mau bilang begitu aja ntar. Ya, tapi boleh. Sebelum salam saya mau bilang. Hah? Ya, tapi baiknya kan di sini dibilang, saya ulangi, ya. Wasurutu jam'i takdim, syarat jamak takdim. Ayan wiyal jam'a, dia berniat jamak fi sholatil ula, sholat yang pertama. Walau ma'as salam, walaupun beserta salam. Arti walaupun beserta salam, kalau dia lupa boleh niat sebelum salam. Tapi kalau lupa, jangan disengaja, nanti bisa nggak sah. Bab niatnya harus pada sholat yang pertama. Oh dilupa boleh. Kalau lupa, iya niat tiba-tiba boleh. Wa minha, dan diantaranya ayyuqaddima sahibatil wakti, mesti didahulukan yang punya waktu. Wa ya'duhru awil maghrib, zuhur atau maghrib. Saya ulangi, sholat jamak takdim hendaklah berniat jamak orang yang sholat pada sholat yang pertama. Nah, ini intinya aja ya. Pada sholat yang pertama. Oleh karenanya maka ia yang jamak takdim wajib mendahulukan yang punya waktu. Yang punya waktu apa itu? Zuhur dan maghrib. Nah, itu kalau di bahasa Indonesiain begitu. Kalau kalian mau sholat jamak takdim, niat jamak pada sholat yang pertama, yaitu zuhur atau maghrib. Dan sholatnya wajib didahulukan yang punya waktu. Zuhur dulu atau maghrib dulu. Segitu aja pengertiannya itu. Segitu jamak takdim. Jamak takhir lain lagi ntar. Jamak takdim ialah niat menjamak pada waktu sholat yang pertama. Dan apa kita kerjakan? Apabila kita kerjakan jamak takdim, wajib didahulukan yang punya waktu, yaitu maghrib dan zuhur dan maghrib. Zuhur maghrib yang punya waktu. Kalau zuhur gabungnya masar kan, jadi sholatnya di zuhur. Isya maghrib isya sama isya, sholat niat jamaknya di. Nah sekarang wa an takunal mutaqaddimatu sahihatan yakinan. Ya, ini udah pasti lah ya. Hendaklah ya mutaqaddimah artinya salat yang dahulu itu ya, sahihatan yakinan, sah dan yakin. Artinya bagaimana? Jangan dia salat yang pertama lagi sholat batal juga niat jamaknya. Jadi mestinya sholatnya sholat yang sah, ya sholat sempurna lah. Ya. Sekarang dia mau sholat misalnya maghrib, terburu-buru lupa wudhu, dia sholat, dia jamaknya kagak sah dan sholatnya kagak sah juga. Jadi sahnya jamak kalau sholatnya sah, umumnya salah gitu ya. Kita ada wudhu, ya kita sholat, kita niat jamak. Di sini dikatakan kalau mau niat yang penting sholat yang pertama itu sah. Sah apa artinya? Sholatnya pakai wudhu, sholatnya pakai nutup aurat, ya persyaratan salat terpenuhi. Udah satu soli pardon, udah niat di tengah sholat dia kentut, sholatnya kagak sah, jamaknya kagak sah, ulang lagi. Gitu. Jadi di sini bilang wa antakunul muqaddimah, sholat yang didahulukan ya maghrib atau sholat zuhur ya sahihatan yakinan, yakin sah gitu. Ya kalau kagak yakin ngapain kita terusin sih ya. Wa alla yapsila bainaha wa bainas saniyah
Zamanun yasa'u rakaataini. Syaratnya kalau mau jamak jangan ada jarak. Yapsila tuh berpisah, jangan ada jarak antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Yang jaraknya itu cukup orang sholat 2 rakaat. Orang sholat 2 rakaat kan pendek, segitu. Misalnya kita sembahyang zuhur, jamak, usolli farda duhri rakaataini qasr majmu'an, makasih. Sholat zuhur rapi, wiri dulu apa dulu, baru mau sholat yang kedua. Paling lama jaraknya orang sholat 2 rakaat nggak cukup. Kalau sampai cukup sholat 2 rakaat nggak sah jamaknya. Tapi sih kita biasanya kagak begitu. Bangun langsung qomat, jangan wirid lagi, wirid sholat kedua. Andai kata dia lupa, lah saya jamak niatnya, dia wirid, biasa wirid. Pas ada wirid, tahu-tahu kelamaan, bahwa jamaknya itu tidak sah, diulangi lagi niat jamaknya. Jadi ya tapi biasanya kagak begitu. Rata-rata sih orang yang sudah menjamak paham. Apabila assalamualaikum, langsung aja qomat lagi, langsung aja sholat yang dijamak. Apa sholat asar atau sholat isya, jangan wirid dulu. Mau wirid udah rapi sholat, dua-duanya baru wirid. Jadi saya ulangi, wa alla yapsila, jangan yapsila apa di situ diartin? Jangan apa? Dan tidak boleh terpisah. Iya. Wa alla yapsila, jangan renggang. Ya, jangan ada jarak antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Yang jaraknya ya zamanun yasa'u rakaataini. Jarak yang cukup sholat 2 rakaat. Jangan sampai kayak gitu. Artinya apa? Jaraknya jangan sampai cukup orang sholat 2 rakaat. Jadi jaraknya ya sebentar saja, gitu, sebentar saja. Ukuran orang sholat 2 rakaat, urutnya kita tahu. Misalnya taruh 5 menit, jangan sampai 5 menit jaraknya. Paling tidak 1 menit, paling lama 2 menit, kira-kira gitu deh. Kalau kita kagak jelasin begitu juga, repot juga. Coba 2 rakaat, kira-kira berapa? Hitungannya kita menit dah. Kalau kita sholat yang pertama ke yang kedua, paling lama jaraknya 1 menit atau 2 menit, jangan lebih. 1 menit juga udah lama benar 1 menit. Kita astagfirullahaladzim 100 kali ada, ya 1 menit. Nah, makanya kita astagfirullah. Kalau mau bilang astagfirullahaladzim, 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 qomat dah. Jangan lama-lama. Kita sholat jamak ya. Sholat yang pertama zuhur udah ini. Kita tahu sakit perut pengennya nih batal, itu sholatnya ulang nggak? Ulang itu jaraknya jauh udah. Ulang. Iya. Jaraknya dia yang batal menjamaknya. Dia sholatnya sih kagak batal tapi menjamaknya. Jadi oleh karena itu baiknya diulang aja dari diulang. Ulang jamaknya itu bagaimana? Orang adanya di dalam sholat. Misalnya, ya yang saya bilang kan jangan pun disakit perut, dikentut aja. Tuh dia wudhu dia apa kelamaan tuh. Tapi kalau wudhunya cepet sih boleh. Ya, wah dikentut, ya wudhu. Sekarang bukannya kentut, berak lagi. Ya lama gitu. Iya, nggak cukup waktu. Kentut apa sih? Iya. Gitu. Jadi kayaknya paham belum jamak takdim ya? Saya ulangi. Jamak takdim, niat menjamaknya di mana? Sholat yang pertama. Jamak takdim, sholat mana yang mesti didahulukan? Yang punya waktu apa-apa? Zuhur dan maghrib.
jarak antara sholat pertama dan sholat kedua lamanya berapa lama? 1 atau 2 menit. Nah gitu. Itu paham udah. Niatnya udah tadi. Nah sekarang takhir. Oh, ya, mau lupa lah. Hah? Lu sampai rumah lupa lagi. Bagus, besok ulangi lagi. Nanti lupa lagi, ulangi lagi. Kagak maju-maju dah. Wa ayyadu mas safaru hatta yuhrima bisaniyati. Nah, ini masih jamak takdim. Wa ayyadu mas safaru. Hendaknya ia selalu masih dalam perjalanan, masih dalam safar, ya, dalam musafir, hatta yuhrima, sehingga dia takbiratul ihram bisa niat sholat yang kedua. Misalnya gini, usolli pada dhuhri raka'atni qasran majmu'an ma'al asri Allahu akbar rapi salam pula nyampe rumah nggak boleh tuh. Ya sebab dia udah kagak dalam pelayaran lagi. Ya ini biasanya kalau perginya masih ada tenggang waktu, kalau pulangnya ya bisa. Jadi mestinya sampai dia takbir yang kedua, usolli fardol asri, ini kan yang kedua. Raka'ataini qasran lillahi ta'ala imaman atau makmuman terserah. Allahu akbar. Ketika dia takbir masih dalam bepergian. Masih dalam perjalanan. Ya, itu syaratnya, syarat sahnya jamak takdim. Orang biasanya kalau mau jamak takdim pas waktu langsung sholat. Ini udah zuhur nih, jam berapa? Jam 12 zuhur. Entar dah kita sholat setengah 3. Jangan, ya sholat aja awal waktu. Nah, kemudian entar digabung, dijamak. Artinya, wah belum ada masjid. Ketemu masjid jam 12 seperempat atau setengah 1 langsung sholat. Jangan ketemu masjid, entar lah dihonor lagi. Entar lah dihonor lagi. Jangan. Ya. Kan biasanya orang yang malas-malasan sholat kayak begitu. Ya. Ustaz sebutnya rakaat ini. Kalau di kosor. Rakaat ini kosor. Enggak, usolli fardol zuhri rakaatnya dulu. Kan aturan biasanya 4. Kita sebutnya 2 lagi bilang kosor. Kalau kagak bilang kosor berarti zuhur cuma 2 rakaat, enggak ada zuhur 4. Mengapa kita 2? Karena ada kosor. Masih ada yang mau nanya? Yang itu silakan lah kalau itu. Ya nanti jamak takdim ya takhir kayak gini juga nih ngertinya mestinya. Ya, nanti kalau ditanya dapat gitu aja. Ya. Kalau ditanya dapat besok pergi udah bisa. Tinggal niatnya doang udah dihafalin. Ya, cuman pengertiannya udah masuk. Ya. Misalnya ini perjalanannya kereta kan kagak ini kalau sholat tuh pasti di bangku di kursi itu. Ya kan di kursi nggak pakai ruku nggak pakai sujud itu. Kalau kosar boleh nggak tuh? Ya boleh aja. Kalau kita sholat dalam perjalanan misalnya naik perahu jauh betul, sholatnya ketika takbir menghadap kiblat, ketika jalan kapalnya jalan misalnya nggak jadi masalah, boleh walaupun yang kosor walaupun jamak. Atau sembahyang orang yang sakit, dia kan duduk ya, asar kosor, zuhur kosor, duduk ya boleh karena dia sakit. Tapi kalau yang sehat duduk ya gak boleh ya. Kalau sembahyang tamam mesti semua diri kosor duduk aja dah, enggak bisa. Coba ada lagi nggak? Waktu udah sampai, nanti baru saya terangkan takhir. Takdim berarti selesai gitu. Ada lagi yang mau? Kalau mau nanya hal yang lain boleh, Pak Ustaz? Boleh. Masalah sedekah. Masalah sedekah. Iya boleh. Kenapa Kalau
orang beranggapan kan sedekah hari Jumat itu kan paling afdol ya, balasannya berlipat ganda. Boleh nggak kita menunda sedekah sampai hari Jumat? Misalnya kita nggak sedekah kan di hari Senin tuh, tapi akhirnya ditunda di Senin, Selasa, atau tunggu hari Jumat gitu. Boleh nggak? Yang kata kagak boleh siapa? Iya, boleh lah. Maksudnya pahala, kita kan mau berpahala yang double itu, boleh nggak? Karena ada juga orang bilang begini, daripada memperlambatin rezeki anak yatim gitu, kita disegerakin. Tapi kadang-kadang kita juga ada ujung hari Jumat gitu, nggak boleh gitu. Ya, aturannya sedekah hari Senin, nggak ada aturan sih sebetulnya. Ya. Kemudian kita mau sedekah hari Jumat supaya pahalanya gedean. Ya boleh, asal jangan kejauhan nundanya. Ya. Katanya yang paling abdul bulan Ramadan, nanti aja Ramadan dah. Emang paling abdul bulan Ramadan. Tapi orang udah kelaparan tuh anak yatim. Jangan. Misalnya gini, ada sedekah yang kagak boleh ditunda walaupun baik. Zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu waktunya bukan. Waktunya akhir orang sholat Id. Itu baru habis. Kemudian kita mau sholat Id jatuhnya Senin. Id. Waduh, katanya hari Jumat, saya boleh hari Jumat. Ya kagak boleh, nggak keterima lagi. Sebab zakat fitrah, kalau orang sholat Id di masjid rapi, udah nggak diterima lagi. Ya. Waman adda qabla sholati, apa tuh? Nabi bilang, waman adda qabla sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqah. Siapa orang ngeluarin zakat fitrah, orang dari berlatih sedekah biasa, bukan sedekah wajib, bukan zakat, bukan. Zakat itu sedekah juga, sedekah wajib, sedekah sunnah kepada anak yatim yang harinya nggak tertentu. Jadi itu nggak boleh ditunda. Atau kita mau ngeluarin zakat fitrah mestinya bulan Rajab. Dalam hitungan dagang, zakat mal itu nisab atau haulnya bulan Rajab. Dia bilang, wah bulan Rajab kecil pahalanya, yang gede bulan Ramadan. Saya tunda, nggak boleh lewat berapa bulan. Tapi kebanyakan di bulan puasa bayar zakat. Kalau zakat fitrah iya, tapi zakat mal kan dihitung dari awal dagang. Awal dagang 1 Januari. Maka dia wajib bayar zakat malnya 1 Januari lagi tahun berikutnya. Jatuhnya bisa di bulan Rajab atau bulan Roah, sebulan lagi puasa, itu enggak, jangan. Belum ada hitungan lagi. Tapi kebanyakan orang bayar zakatnya di bulan Ramadan dengan alasan Ramadan pahalanya banyak, tapi waktu udah lewat dikagak hitung, enggak boleh menurut hukum. Ya, jadi kalau Pak RW mau sedekah, lihat sedekah yang ada waktu yang terbatas atau enggak. Kalau enggak terbatas boleh. Semua sedekah sama anak yatim dapat duit hari Senin adanya ini. Tapi setunggu Jumat ya boleh aja. Asal jangan yatimnya udah kelaparan banget baru tunggu. Ya, tunggu dah nanti ya. Ya. Kalau jadi misalnya zakat fitrah, kita mau keluarin nanti aja dah. Fitrah, masalah fitrah banyak masalah ya, tetapi segitu aja dulu. Kalau kita mau kaji nanti bab fitrah itu zakat fitrah ya, itu banyak masalahnya. Misalnya apa? Zakat fitrah bulan Ramadan saya udah siapin semua fitrah, tapi saya sendiri mau masak agak ada berasnya. Boleh pinjem tuh beras, itu nanti hukum tertentu. Atau dikeluarkan sekarang. Saya mau zakat fitrah sama
orang miskin di kampung saya. Padahal saya nyarinya di Jakarta, boleh nggak itu nanti? Nah, ada masalah lain. Sekarang masalah lain boleh selain yang mau ditanya apa lagi? Itu lagi nih, Pak Ustaz. Ya, itu lagi. Silakan. Kita niat beribadah haji, uangnya kan besar, kita kan ngumpulin. Nah, kita lebih bagus fokus untuk metode beribadah haji sedikit-sedikit, tapi kita mengabaikan sedekah gitu. Misalnya sedekahnya kurangi gitu, boleh ternyata kita boleh bagusnya gimana gitu. Ya contohnya belum jelas. Misalnya kayak apa? Ente Misalnya kita kan ngumpulin duit buat pergi haji nih, Iya. ya kan? Kita celengin lah, ya kan? Dengan kita niat mau pergi haji karena biayanya cukup mahal, kita ngumpulin nih nggak bisa sekaligus, ya kan? Nah, dengan kita ngumpulin itu kan, jadi kita bersedekahnya mungkin kurang gitu, atau gue nggak sedekah dulu deh, gue ngumpulin dulu buat pergi haji gitu. Nah itu sebenarnya keutamaannya kita ngumpulin buat pergi haji atau kita bersedekah. ya kan. Kalau keutamaan gitu, bicara keutamaan. Iya. Keutamaan sedekah utama, ngumpulin buat pergi haji utama juga. Ya. Nah sekarang kita nyelengin, misalnya biasanya nyelengin 100.000 umpamanya buat haji setiap hari nyelengin. Kemudian sedekah yang lain nih kita tunda dulu, nggak ada duitnya, sebab dipakai buat nyelengin, ya nggak apa-apa. Tetapi duit ada 150, celengin 100, yang 50 ya yang dimaksud sedekah apa sih nih? Misalnya nih haji kita punya celengan, jadi kita ngurangin sedekah, yang ente kurang sedekah yang gini, ini ada orang mau bangun masjid gitu. Terus mau ada perayaan maulid, gue lagi mau nyalain buat pergi haji nih, gue nggak ngasih dulu deh nih buat perayaan oh maulid. iya, ya nggak Misalnya apa-apa. buat, ini gue nggak ngasih dulu buat bangun masjid gitu, gue misalnya gitu, kayak gitu. Iya boleh. Artinya gini, kita mau ngumpulin buat haji, ada masjid kita kagak mau sumbang dulu, karena kita mau ngumpulin buat haji, ya Karena udah gak ada niat itu sih boleh-boleh aja, ya. Cuma apa iya ngumpulin buat haji sampai yang lain tertunda gitu sedekah, ya. Kalau sedekah yang gede-gede sih, misalnya biasanya saya setiap Muharram nyantunin yatim 100 orang. Ini karena saya lagi ngumpulin bulan haji 10 orang aja, nggak apa-apa, ya. Yang sedekah yang kayak gitu kali. Atau saya biasanya naruh di masjid hari Jumat kalau ada kotak tuh, ya, naruh dah goceng 10.000. Ini lagi mau ngumpulin buat haji, saya kagak mau, jangan sampai kayak gitu, ya. Sebab itu yang kecil-kecil tidak menghambat haji. Kalau yang gede-gede boleh. Saya biasanya setiap Muharram sedekah 100. Ini karena saya mau ngumpulin buat haji, ini haji dikit lagi udah saya pray dulu, nggak apa-apa. Jangan sampai ada orang tukang minta-minta datang sedekah. Oleh ngumpulin buat haji, stop. Itu kan kalau kita kasih kagak seberapa. Iya, yang begitu jangan sampai kurang. Sebab apa? Nggak akan mengurangi gitu. Ya, sampai misalnya jajan anak-anak ya jajan saya goceng. Ngumpulin haji lu 2.000 aja. Ya nggak cukup, Pak. Ya jangan dikurangin. Ya, jangan dikurangin. Sebab hukum haji tidak harus segera. Alat tarahi dalam hukum. Yang tidak boleh, udah punya duit buat haji, misalnya apa? Dia nyari duit cukup buat haji dan nih. Udah cukup buat haji, dia udah setor dulu. Dia mau beli mobil dulu. Dia mau udah gitu miskin, wajib dia bayar tuh utang. Sebab kalau udah mampu, itu ukurannya udah wajib haji, udah mampu. Jangan dipakai-pakai itu uang haji. Atau jangan ditunda-tunda kalau udah mampu. Begitu kira-kira. Lagi pula sekarang kan model haji sekarang udah beda. Kita punya duit, kita setor 25, nunggu 25 tahun. Iya. Ya jangan sampai itu sedekah di masjid berhenti 25 tahun. Iya. Baik, masih ada yang mau?
Cukup? Oh, ada, silakan. Ini pengalaman pribadi Pak Haji. Ya, nggak apa-apa. Ini masalah sedekah. Jadi Sedekah apa? sedekah ini apa? Biasa kan tiap hari Jumat itu ada warga yang bersedekah dibagi ke masjid atau ke Jumat barokah gitu. Jumat berkah. Iya, Jadi iya. kan hari Jumat kemarin minggu yang lalu itu kita begini Pak Haji. Mm-mm. Saya nggak bisa nasi, nggak bisa lauk, sedangkan sedekah itu harus saya bagikan. Terus bagaimana misalkan besoknya lagi sedekah yang hari Jumat itu misalnya hari Sabtu kita bagikan, itu berdosa nggak saya Pak Haji? Berdosa nggak juga menunda sedekah orang? Ente Saya dagang. enggak. Sedekah yang ente mau keluarin ente janjiin orang apa enggak? Enggak. Ya kalau kagak enggak dosa. Dosa kalau misalnya gini, besok hari Jumat kamu sama bagi duit ya. Oh. Kagak kan orang udah jauh-jauh datang ente tunda. Dosa. Lah, Saya maksud tuh berdosa nggak saya menunda sedekah yang harusnya saya bagikan hari Jumat, baru Sabtu saya Baru kasih. bagikan. Iya Pak Haji. sedekah itu sendiri cuma niat sendiri kan, bukannya Bukan sedekah orang lain. Orang beli, beli sama dia. Dia ini dagang. Saya nih nggak bisa. sebentar. Kan dia dagang. Karena begitu kok bikinin dia berkah nih, misalnya 10 Oh. bungkus gitu. Iya, Pak. Nah, nasinya habis juga habis. Nasi jadi habis, ditunda lauk Sabtu. habis. Jadi saya nyampe ketunda gitu Pak Hari Haji. Sabtu itu gimana? ketunda ente sama Allah nggak jadi soal, tapi ente sama orang jadi masalah. Misalnya gini, namanya Yanto. Ini totok. Toh, nih ente saya kasih duit dan ente dagang ya. Harga 100 bungkus besok Jumat nih. Ente kasih. Apa ente lupa, apa kesibukan atau gimana? Ente kagak kasih tuh hari Jumat. Dan orang udah pesen, Allah maafin, orang belum tentu maafin. Jadi bagaimana supaya beres? Datang ke orangnya. Saya mohon maaf, Jumat kemarin saya nggak sempet. Bagaimana ente mau Sabtu atau Jumat akan datang? Ya, wah kalau gitu Sabtu aja dah. Ya, selesai. Kalau Allah sih oke aja deh kalau. Yang kagak oke orang. Iya. Jadi ente datang ke orang yang nyuruh tuh. Maaf bapak suruh itu. Saya ingat. Cuman habis kebetulan nasinya ngemasak nggak sempet lagi. Keburu habis Jumat. Saya juga mau sholat Jumat. Jadi penentuan halal haram ada sama tuh orang dah. Kalau orang itu bilang, waduh saya sih gusar banget. Aduh saya maafin, makanya saya siap ganti. Nah bagaimana jawaban dia? Oh iya deh nggak apa-apa, besok jangan besok lah, Sabtu, Jumat depan aja dah. Ya nggak apa-apa. Jadi orang yang menentukan. Iya, jadi iya. Sama juga kita tobat. Dosa yang urusannya kepada Allah, langsung Allah maafkan. Kita nyolong ayam, kita tobat. Kata Allah, yang punya ayam dulu minta. Gitu. Sama saya mah oke aja. Datang kita punya ayam. Yang berat tuh Pak. Ya. Pak, saya dulu lagi susah. Saya hilap. Ya ngaku mestinya. Orang kalau ngaku nggak ini. Ya saya ayam bapak kan hilang, saya sih diem aja, maksudnya ngambil. Cuma saya hilap. Orang saya kagak punya. Sekarang saya siap. Bapak suruh ganti, saya ganti. Bapak halalin, alhamdulillah, saya siap. Oh ganti, ya ganti. Berarti selesai. Kalau udah dah saya halalin, kamu dulu lagi nggak ada. Ya udah, pokoknya diselesaikan sama orang. Baru Allah maafkan. Baik. Merasa terbebani banget Pak Haji. Benar. Dia merasa berdosa, makanya. Benar. Orang yang merasa berdosa bertanggung jawab. Orang yang mesen itu juga harus maklum. Kecuali kalau orang ini, waduh cekal gitu, bodoh dah saya ganti itu kan. Ini kan bertanggung jawab namanya. Kalau bertanggung jawab, kita itu wajib memaafkan. Ya, beliau udah datang minta maaf ya. Ya, antafu aqraba taqwa kata Allah. Orang minta maaf, maafkan. Itulah jalan untuk takwa. Ya. Cukup ya? Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman wa zidna hukman Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal